Pak. Ya. Pertanyaannya adalah sampai hari ini kabarnya belum sempat diterima Presiden Prabowo. Iya. Ini, itu gimana ini ceritanya, Pak? Oke, baik, Pak. Jadi karena tidak diterima, terus pernah disampaikan ke istana, diminta nomor 8 dicoret. Oke. Kami nggak mau. Lebih baik nggak usah diterima daripada 8 coret. Karena 8 itulah intinya. Masalah yang terbesar tuh di situ nantinya. Bahaya ini. Dan sudah di depan mata. Lebih baik kami tidak diterima nggak apa-apa daripada nomor 8 dicoret. Tapi habis itu, nah karena tidak diterima terus kan puasa kan, Lebaran puasa kan hilang tuh bulan. Jeda sebentar ya untuk ibadah puasa. Selesai Lebaran, mulai kita konsolidasi lagi. Baik. Karena tidak ada informasi lagi dari istana, udah deklarasi terbuka aja. Biar aja kita gaungkan. Tadi yang tidak ada rencana itu awalnya. Oh, jadinya awalnya sebetulnya ngirim surat dulu ke Presiden. Minta tanggap, mau menghadap, mau ketemu, mau bicara dari hati mau dialog. Dialog. Ya. Tanggapannya apa tadi? Tidak ada tanggapan. Oh, nggak ada tanggapan. Ya tanggapan dari Seknek, mungkin belum sampai ke Pak Prabowo ya. Kan biasa kan orang kalau di sana kan lebih dari presiden mungkin tuh. Ngatur-ngatur bahwa diseleksi dulu lah ya. Nah, yang dicoret yang nomor 8 suruh coret. Ya nggak mau. Terus karena dicoret itu terus akhirnya deklarasi terbuka begitu. Ya karena nggak diterima, karena diterima daripada dicoret lebih baik nggak usah diterima. Tapi habis itu istana mengatakan bahwa akan mempelajari, mempertimbangkan surat dari Forum Komunikasi Perwira dan Prajurit itu, gitu Pak. Habis itu ya. Oke. Pak Wiranto. Ya betul, Pak Wiranto sebagai penasihat Presiden ya. Nah itu mungkin pesan juga Pak. Kira-kira pesan itu sudah nyampe berarti ya Pak ke Presiden. Kami menangkapnya gini. Ya, gimana Pak? Bahwa pertama nggak ada peneguran ke kami. Pasti kalau peneguran kami itu kan teman-teman beliau tuh semua. Iya. Ini kan teman-teman beliau, senior beliau ada yang satu angkatan beliau. Betul. Kan gampang lah kalau beliau merasa itu dia terganggu ya. Nyatanya enggak tuh. Nah, kemudian kami punya firasat pemikiran, berarti beliau mungkin menyetujui ini tanda petik ya ini. Mungkin. Baik. Ya kalau tidak didiamkan berarti menyetujui kan. Orang kan kalau nanya diam tuh setuju berarti kan. Kan gitu. Tapi kalau bahasanya yang saya dengar dari Pak Indro kan bilang ini kan saran, jadi presiden ya boleh nanggepin, boleh enggak gitu. Ya itu normatif kan. Iya normatif. Normatif. Berarti kan tergantung interpretasinya kita aja ya masing-masing ya. Semuanya saran ya, saran tuh pasti boleh langsung. Nah pertanyaan saya adalah soal surat lagi nih Pak. Bapak tadi menyampaikan kan surat yang terbaru ini dikirim ke DPR, MPR, para mantan wapres juga presiden. Kan ke presiden ya nggak ada mantannya ya. Nah yang surat terbaru ini sudah ada respon belum dari istana? Belum ada. Oh belum ada juga. Belum ada. Mungkin ini saya pikir ya kami pikir tidak gampang merespon seperti ini. Jadi perlu kehati-hatian. Dan atau mungkin bisa juga karena surat itu ditujukan kepada MPR DPR, kan nunggu dong respon yang alamat aksi. Alamat aksi kan MPR dan Ketua DPR. Jadi kalau sana sudah aksi, nah baru mungkin merespon. Tapi mantan presiden yang tidak Bapak kirimin surat sudah merespon dulu loh. Siapa? Pak Jokowi merespon kalau mau ada pemajulan ini satu paket, nggak hanya wapresnya, sama presidennya juga. Saya bacakan. Responnya gimana Pak itu? Gimana ini? Nggak benar itu Jokowi itu. Sok pinter itu. Ini gini, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Artinya apa? Ya, artinya itu dia tidak satu paket. Kan di situ jelas presiden dan atau. Bukan presiden dan wakil sebagai satu paket harus sama, enggak ada. Enggak ada. Jadi enggak ada sama sekali. Dan itu kalau terbukti telah melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran. Berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan, terus melakukan tindak pidana berat, ya kemudian perbuatan tercela. Yang terakhir adalah tidak memenuhi syarat lagi sebagai
presiden atau wakil presiden. Nah, dari 6 itu menurut Bapak dan teman-teman Tercela. Tercela yang mana, Pak? Fufafa tercela. Fufafa. Itu ijazah kita doain tuh Dokter Rifa. Dr. Tifa. Tifa. Dr. Tifa. Ya. Dia sering nguber ijazah terus. ijazahnya si siapa? Gibran. Wapres. Kalau itu terbukti bahwa dia nipu lagi, ya itu udah tercela banget. Judul tercela banget itu. Kalau yang nonton itu bukan pejabat publik, apalagi ini Wapres nonton, ikut masuk di dalam itu udah tercela. Itu sebenarnya kalau saya jadi dia, lebih baik dia ngundurkan diri deh. Cuman persoalannya kan Pak, ketika sudah bernegara ini, dari misalnya Bapak atau saya mengatakan Anda tercela, tapi secara hukum itu belum ada bukti total tidak tercela, kan agak susah Pak. Kan hukum sosial kan lebih berat. Ini kan sekarang hukuman sosial, coba baca di tiap sosmed. Hampir, saya selalu buka, itu tiap hari atau mungkin tiap menit atau jam, banyak sekali itu. Yang mencela, ya bapaknya, ya paling satu keluarga itulah. Ini satu keluarga ini kan yang buat kita jadi repot sendiri. Cuman masalahnya kalau geng ini. Nah nanti kalau DPR, MPR ternyata termasuk itu belum menganggap itu sebagai salah satu bukti tercela karena mungkin belum ada keputusan dari mana gitu, bagaimana Pak? Kan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Jadi kalau surat kami kan DPR sudah ada. Nah DPR itu kalau mau memperdalam surat ini bisa manggil kami sebetulnya untuk minta penjelasan kepada Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini untuk kami jelaskan supaya fair dong. Mungkin dari DPR mana yang bikin ini tercela atau mana yang bikin ini bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kita bisa adu argumentasi. Nah kalau itu bisa diterima kan DPR tinggal meneruskan ke Mahkamah Konstitusi. Disitulah nanti diadili, diperiksa, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah nanti kalau sudah memutuskan bahwa itu benar, itu tercela, memang melanggar hukum ya. Itu antara lain loh, bukan ya dia korupsi, ya dia nyuap, ya apa, bukan. Tapi salah satu aja, itu sudah bisa dimakzulkan. Nanti Mahkamah Konstitusi kembali lagi ke DPR bahwa benar telah melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum, yang mana kan ada juga yang korupsi dan sebagainya kan. Ada ini nggak Pak target misalnya ke DPR itu ditunggu waktu sampai berapa lama untuk respon atau menunggu saja entah sampai kapan? Kami menunggu pasti, tapi sambil menunggu kami juga selalu mengkonsolidasikan diri kami sendiri dan juga mengkonsolidasikan dengan teman-teman yang seirama, sepaham. Kan banyak sekali itu. Sejauh ini berapa persen optimisme dari forum ini? Kalau dari kami 100%. Yang direspon DPR ini? Ya harus loh. Makanya kenapa kami kirim ke ketua umum partai, karena kita tahu wakil-wakil rakyat di sana itu kan bukan wakil rakyat, wakil partai. Apa kata ketua umum? Di sana nggak bisa apa-apa. Mau ketua komisi, mau dia ketua DPR atau wakil ketua DPR atau ketua MPR pun tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu atas perintah dari ketua umum. Nah sekarang ketua umum sudah berapa Pak yang satu suara dengan forum ini? Belum terdengar, tapi baru meresponnya tuh dia penuh kehati-hatian. Kita tahu partai politik yang berada di Senayan rata-rata kan masuk dalam satu koalisi Kim kan. Kim plus ya, tambah plus lagi PKS. Ya kita nggak tahu. Tapi ada juga yang kadang-kadang kan ya nyenggol-nyenggol lah itu. Oh bisa aja, ada nggak bisa, ini udah sah, macam-macam lah. Tapi kami terus terang, kami tetap berharap 100% DPR mau mengabulkan permohonan kami. Karena ini suara rakyat. Ini benar suara rakyat, bukan suara Raja Purnawirawan. Kami nggak butuh apa-apa, kami tidak butuh jabatan, kami tidak butuhkan apa-apa. Kami hanya ingin lihat negara kita tuh bebas dari masalah-masalah seperti ini. Tapi ada juga yang berbeda dengan pendapat Bapak dan forum loh, yang menilai bahwa ini kalau makin bikin terus malah bikin gaduh, bikin ini. Gimana Pak itu Pak? Sekarang kalau bikin gaduh, sumber kegaduhannya yang kita ambil, bukan yang kita yang mau mengamankan kegaduhan itu yang disuruh stop.
Ya kan, mestinya kan yang sumber kegaduhan itu yang diambil. Contohnya ke ijazah. Coba masalah ijazahnya Jokowi itu dia tunjukkan aja, ini loh ijazah saya, selesai. Nggak pernah tunjukkan. Malah dilaporin yang menanyakan ijazahnya itu. Kan bikin gaduh itu. Sama dengan Gibran nih. Coba dia ngakuin aja kerja. Oh, saya memang tidak pantas untuk jadi ini. Udahlah, mundurlah. Itu lebih terhormat dia mengundurkan diri daripada dia dimakzulkan. Tapi ini yang nggak sependapat termasuk entah senior apa junior Bapak. Pak Luhut itu termasuk yang kritik. Pak Luhut jangan dipakai itu orang udah udah tertutup dengan uang itu udah. Dia cuma mikir dirinya sendiri. Dia nggak pikir negara, walaupun dia bilang selalu mikir negara dan sebagainya. Itu nggak benar. Saya kalau nggak percaya itu. Oh, nggak bisa ya kita tahu lah semuanya. Pak, kita tahu. Selama ini ada nggak yang berusaha untuk merayu atau bahkan meneror ya, dengan gerakan Bapak ini kan sangat berbahaya terhadap kekuasaan pihak tertentu gitu ya. Gimana Pak? Apakah ada individu anggota forum yang mungkin diminta untuk mundur atau diminta untuk tidak melanjutkan ini? Ada nggak Pak? Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada. Nggak ada yang berani. Nggak berani kali. Sama senior-senior. Ya, di antara senior juga kami sudah mewakafkan diri kami, jiwa raga kami untuk bangsa negara. Jadi jangan ada satupun dari forum Purnawirawan Prajurit ini yang mau disogok, terus mau dirayu dan sebagainya. Kan itu gampang. Oligarki itu uangnya itu, waduh, itu gampang, nggak berseri. Itu udah kami waspadai. Jadi yakinlah pada kami bahwa kami tidak mempan kami dipengaruhi, tidak mempan kami dirayu, tidak mempan kami diberi uang seberapa besar pun untuk kami berhenti, untuk tidak lagi melakukan kegiatan seperti ini. Tapi ada juga loh Pak, ini saya konfirmasi lagi nih ke Bapak mumpung ada di sini. Ada juga yang mengaitkan bahwa ini nih nggak mungkin kalau tidak ada bandarnya. Karena kebetulan hampir bersamaan tuh ketika forum Purnawirawan Prajurit ini deklarasi terbuka, ijazah palsu juga ramai lagi gitu loh. Ini sebetulnya ada korelasi itu nggak sih Pak? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Demi Allah tidak ada. Saya saksinya dan saya yang merasakan bahwa kegiatan kebetulan aja bersamaan. Kebetulan bersama, dan kami tidak pernah koordinasi awalnya dengan grupnya Roy Suryo, grupnya TPUA, tidak pernah koordinasi. Tapi kami saling memberikan informasi dan tidak pernah kami melakukan, sana lakukan ya, sini lakukan, tidak pernah. Kami lakukan dari forum sendiri. Kami tidak pernah menyampaikan supaya mempengaruhi mereka. Oh, berarti ini sebenarnya nggak ada kaitannya ya? Kebetulan saja kebetulan, ya? Kebetulan itu banyak yang ngomong. Ada kami dibiayai oleh bandar. Kami enggak, kami urunan. Oh, urunan ya? Pensiunan, gaji dari pensiunan, mau urunan. Apa nggak luar biasa itu? Luar biasa itu. Benar, luar biasa. Saya kadang-kadang terharu lihat teman-teman bapak-bapak itu sekalian sakit-sakit, masih bisa datang rapat, masih bersemangat. Semangat untuk NKRI-nya Pak ya? NKRI dan untuk memperbaiki keadaan negara kita yang beradil. Tapi yang satu hal yang perlu Mas Lukman dan Mas Pung ketahui bahwa kami mendukung Prabowo Subianto. Kami tidak pernah mengganggu. Kami di dalam surat awal-awal kami sampaikan bahwa kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada dalam surat. Tapi tidak dengan wakilnya. Itu berikutnya. Tidak ada wakilnya. Artinya apa? Kami nggak mau ganggu beliau. Jadi yang menyampaikan kami itu membuat gaduh itu bodohnya luar biasa. Kami nggak buat gaduh. Kami justru karena kecintaan kami kepada Presiden Prabowo Subianto, apalagi teman beliau ada di kami, dan Panglima besar, Panglima perang kami, Letnan Jenderal Marinir Soeharto, itu teman satu kamar waktu Sesko, dan sama-sama mendirikan Gerindra. Artinya betulnya berarti kalau kita... Itu saking sayangnya, beliau bilang setiap dalam podcast, itu sayang saya pada Prabowo. Saya ingin mengingatkan Prabowo supaya ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Termasuk juga Pak Sunarko. Pak Sunarko kan
wah luar biasa kalau udah marah. Ya, Karena kesel. Saya aja nggak bisa kayak Pak Sunarko ya, tapi sebenarnya kesel sama. Kesel sama. Artinya ada yang merasa, aduh kenapa ada yang jebak Pak Prabowo dengan pasangan Gibran Itu begitu ya? dia. Nah, itu kan udah lalu, udahlah. Oke. Kita nggak bisa ganggu kan, itu udah terjadi. Mungkin ini juga strategi Prabowo, kita nggak tahu. Itu urusan beliau lah. Tapi paling tidak kami ingin mengamankan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto supaya masa kepemimpinan 1 periode, bahkan kalau bisa 2 periode berjalan dengan lancar. Kenapa? Harapan besar kami kepada beliau untuk adanya perubahan di negara kita. Dengarkan pidato beliau. Kalau ada soal semangat untuk apa? Semuanya untuk rakyat. Betul. Ya, berkali-kali disebutkan. Berkali-kali kan. Diulang-ulang Diulang-ulang. dalam berbagai kesempatan. Beliau kan bilang, negara kita kaya. Kenapa rakyat saya miskin? Ya, Ya, betul. Itu kan dalam tuh. ya, betul. Pak. Artinya apa? Itu pasti ada penyalahgunaan sumber daya alam. Ya, korupsi. Ada lagi kenegaraan, kan? Saya ingat ada lagi Raja Ampat. Iya. Ya, Mungkin yang dengar lagi Mas rame. Pung, Mas Ya, Pungman. ya, Baru-baru ini kan Iya, hari ini muncul dicabut lagi. tadi. Nanti muncul lagi, nanti ada aja muncul. Termasuk yang di Nadiem Menteri Pendidikan. Iya, Nadiem. Kasus berapa? Betul. 9T. Ya. Iya. Ya. Itu hanya laptop yang harganya kata 2 juta dinaikkan jadi Betul. 9 apa 9 10 juta. juta ya, 9 juta.